Ingin menghajarnya. Su Yin bergidik ngeri mendengarkan bagaimana ucapan Dai Hyun yang terdengar sangat marah. Dai Hyun, janganlah terlalu emosi, ujar Su Yin. Aku hanya kesal, di dunia ini ada pria yang tidak bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukan. Katakan siapa orangnya, biarkan besok aku akan langsung datang menemuinya, desak Dai Hyun. Sebagai seorang pria ia ikut merasa malu karena ada pria semacam itu. Su Yin menggigit bibir bawahnya. Sudah dipastikan jika ia mengatakannya maka Dai Hyun pasti akan marah besar. Sayang, kenapa kau justru diam saja? Apa Chang Yuan yang sudah melakukannya? Jika memang benar maka aku akan mengunjungi apartemennya sekarang juga, ujar Dai Hyun. Bukan, aku akan mengatakannya, tapi bisakah kau tenang? Sebenarnya Jin tidak ingin kau mengetahuinya. Namun karena aku sudah tahu maka baiklah aku akan mengatakannya. Su Yin mendesah berat sebelum menyatakan semuanya. Kenapa memangnya aku tidak boleh tahu? Dai Hyun menautkan kedua alisnya. Karena kau sangat mengenal pria itu. Jin tidak ingin hubungan kalian semakin renggang, ujar Su Yin. Dai semakin menebak-nebak siapa pria yang sudah melecehkan Jin. Cepatlah katakan, jangan membuatku semakin penasaran, desak Dai Hyun yang sudah tidak sabar. Pria itu sebenarnya adalah Kim Su Hyun, sahut Su Yin lirih sembari memandang raut wajah Dai Hyun yang langsung menegang dan menggelap. Dai Hyun merasakan ada sebuah batu yang menghujam dadanya dengan sangat keras. Ia seperti tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Jadi dia yang melakukannya. Tidak bisa dibiarkan. Sekarang juga aku akan pulang dan membawanya ke rumah Jin. Dai Hyun sudah bangkit berdiri dengan tatapan mata yang penuh amarah. Sayang, tenanglah. Jangan membuat keributan malam-malam seperti ini. Lagi pula aku sudah menemui dan berbicara dengannya. Semoga saja dia mendengarkan perkataanku. Su Yin menahan pergelangan tangan Dai Hyun ketika hendak melangkah pergi. Tidak bisa. Aku harus menghajarnya karena dia sudah membuat malu keluarga dengan tidak bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukannya. Tangan Dai Hyun semakin mengepal erat, sudah bersiap akan melayangkan tinjunya ke wajah Kim Su Hyun jika mereka bertemu. Su Yin segera berdiri kemudian memeluk pinggang Dai Hyun dari belakang dengan sangat erat. Ia tak ingin terjadi keributan di rumah itu pada saat malam seperti ini terlebih lagi nih. Park pasti akan syok. Su Yin, lepaskan aku. Biarkan aku menghajarnya malam ini juga, ujar Dai Hyun. Aku menyesal sudah mengatakannya jika tahu kau pasti akan marah seperti ini. Tidak bisakah kau berpikir dingin dan tanpa emosi? Ujar Su Yin sembari mengendurkan pelukannya. Pergilah jika kau ingin keluargamu terjadi keributan, imbuh Su Yin. Lalu naik ke atas ranjang dan menenggelamkan wajahnya di bawah selimut. Percuma saja membujuk Dai Hyun yang sangat keras kepala. Amarah Dai Hyun langsung luntur setelah menyadari istrinya merajuk. Sulit baginya untuk marah di saat Su Yin sudah bersikap seperti itu. Dai Hyun lantas ikut naik ke atas ranjang mengikuti Su Yin. Membuka selimut yang menutupi seluruh tubuh istrinya. Jangan marah lagi. Aku tadi hanya terlalu emosi karena memiliki adik yang tidak bertanggung jawab. Aku akan menurutimu untuk pergi besok pagi saja, ujar Dai Hyun sembari menempelkan dagunya di lengan Su Yin yang berbaring miring dengan posisi membelakanginya. Baguslah kalau kau sudah sadar, sahut Su Yin tanpa membalikkan tubuhnya. Dai Hyun mendengus jika istrinya sudah bersikap seperti ini maka akan sangat sulit untuk dibujuk. Seharusnya yang saat ini marah adalah dirinya tapi kini justru berbanding terbalik. Ayo kita makan. Bukankah kau tadi lapar? Ajak Dai Hyun untuk membuat suasana kembali nyaman. Aku tidak lapar. Selera makanku sudah hilang, sahut Su Yin dengan nada datar. Jika kau tidak lapar maka aku ingin sekali malam ini memakanmu. Dai Hyun menyembunyikan kepalanya di tengkuk Su Yin hingga ia bergidik geli. Dai Hyun, jangan menggangguku, ujar Su Yin sembari berbalik kemudian mendorong tubuh Dai Hyun. Itu akibatnya karena sudah bersikap cuek. Dai Hyun mengendus-endus leher Su Yin. Itu juga semua salahmu. Aku sudah meminta baik-baik tapi kau masih tetap saja emosi. Siapa yang tidak kesal? Gerutu Su Yin. Membalikkan tubuhnya hingga kini posisinya terlentang. Baiklah, aku minta maaf, ucap Dai Hyun dengan tulus. Lalu mengusap perut Su Yin yang masih rata. Ada keinginannya untuk segera memiliki seorang anak kembali. Kapan kita memilikinya lagi? Dai Hyun mendesah panjang, masih menyesali apa yang terjadi beberapa bulan lalu. Menyesal karena datang terlambat sehingga harus kehilangan calon buah hati mereka. Apa kau sudah menginginkan memiliki putra lagi? Ternyata tidak butuh waktu lama kini Su Yin sudah tidak marah lagi. Ia mengusap pelan puncak kepala Dai Hyun dengan lembut. Tentu saja, Dai Hyun menempelkan telinganya di atas perut Su Yin hingga terdengar suara keroncongan. Kau lapar? Tanya Dai Hyun dengan dahi berkerut. Su Yin meringis sembari menganggukkan kepalanya jika perutnya memang sangat lapar sekali. Ya sudah, sebaiknya kita makan malam terlebih dahulu. Dai Hyun menurunkan kakinya di ranjang. Lalu mengangkat tubuh Su Yin yang masih terbaring. Apa yang lakukan? Aku sangat lapar saat ini. Apa kau ingin jika aku sampai mati kelaparan? Ujar Su Yin Gang sudah berpikir buruk jika Dai Hyun pasti ingin melakukan hasratnya. Diamlah, jika tidak ingin terjatuh, ujar Dai Hyun yang sudah membopong tubuh Su Yin keluar. Mau kemana kita? Su Yin menatap curiga pada Dai Hyun. Tentu saja makan. Memangnya apa yang kau pikirkan?
Dae Hyun tersenyum mesum menyadari Su Yin pasti sudah memikirkan hal lain. Tidak ada, sahut Su Yin dengan wajah yang sudah mulai bersemu merah. Aku ingin tahu apa saja yang aku katakan dengan Kim Soo Hyun. Dae Hyun ingin memastikan jika adiknya tidak melakukan sesuatu yang kelewat batas. Dia mengatakan rindu padaku, sahut Su Yin dengan sejujurnya. Dia berani mengatakan hal itu kepadamu, ujar Dae Hyun. Dia juga merasa heran kenapa aku tiba-tiba menemuinya. Langsung saja aku mengatakan jika dia harus bertanggung jawab dengan apa yang telah diperbuat. Kenapa kau tadi tidak mengajakku? Jika dia berani menolak maka aku sekalian ingin menghajarnya, ujar Dae Hyun. Aku hanya tidak ingin terjadi keributan. Sebenarnya aku sangat kesal dengan jawaban Kim Soo Hyun yang meminta Jin untuk menggugurkan kandungannya. Akan kupastikan besok dia bertekuk lutut di hadapan Jin untuk bertanggung jawab, ujar Dae Hyun. Berjalan sambil berbincang tanpa terasa mereka sudah sampai di ruang makan. Dae Hyun segera menurunkan Su Yin kemudian menarik kursi untuknya. Mereka kemudian makan makanan yang sudah tidak hangat lagi. Mereka langsung lupa dengan rasa kesal yang tadi mereka sama-sama rasakan. Bab 482 Kedatangan kedua paman. The Sila Seoul Hotel. Sesuai permintaan Su Yin agar tidak membuat keributan di rumah, Dae Hyun datang ke hotel untuk menemui adiknya. Hari belum terlalu malam sehingga tidak mungkin Kim Soo Hyun sudah pulang. Dae Hyun mengamati hotel yang kini terasa sangat asing baginya. Kantor hotel memang ditempatkan di gedung berbeda namun bersebelahan dengan kamar-kamar hotel yang biasanya ditempati oleh pengunjung. Kamar-kamar yang biasanya terang kini terlihat gelap tanpa ada cahaya. Jumlah kamar yang terang tidak ada separuhnya padahal biasanya selalu penuh sesak. Itu artinya hanya sedikit saja yang ditempati oleh pengunjung. Dae Hyun mendesah panjang memikirkan kondisi hotel saat ini. Tidak disangka jika kepergiannya akan membuat efek terlalu jauh sampai seperti ini. Tuan Dae Hyun, akhirnya kau kembali. Ada seorang pria yang terlihat sangat bergembira melihat kedatangan Dae Hyun. Dae Hyun yang sedang melihat gedung hotel seketika langsung menoleh ke belakang. Ada seorang pria parubaya yang berjalan ke arahnya. Bagaimana kabar Anda, Tuan? Sapa Hai Kang yang merupakan salah satu wakil direktur di hotel. Seperti yang kau lihat jika sekarang aku baik-baik saja, sahut Dae Hyun dengan datar. Semenjak Anda pergi dari hotel ini, semuanya menjadi sangat berantakan. Apalagi setelah kedua paman Anda ikut campur dengan banyaknya aturan yang dibuat, ungkap Hai Kang yang segera mengeluarkan keresahannya. Kenapa kau mengatakannya kepadaku? Aku sudah tidak bertanggung jawab lagi atas hotel ini karena sudah ada pemimpin lainnya, sahut Dae Hyun. Ada kesedihan di hatinya ketika melihat hotel yang sudah diperjuangkan sejak lama kini justru sangat menyedihkan. Tuan, tidak bisakah Anda kembali ke hotel ini? Hanya Anda yang bisa membuat hotel ini kembali bertahan. Para karyawan juga banyak yang mengundurkan diri karena gaji yang mereka dapatkan tidak sesuai, terang Hai Kang. Kalian bisa demo di bagian keuangan. Pelayanan untuk tamu juga sekarang sangat buruk. Banyak para tamu yang komplain karena hal itu. Cukup, seharusnya kau mengatakannya kepada Kim Soo Hyun bukan padaku karena hanya dia yang bisa mengubah peraturan itu. Lagi pula kedatanganku ke sini hanya untuk menemui adikku bukan untuk kembali ke hotel, ungkap Dae Hyun dengan pandangan menerawang jauh. Sejak pagi Tuan Kim Soo Hyun tidak datang ke untuk bekerja, ujar Hai Kang. Benarkah? Dae Hyun mengerutkan keningnya. Sungguh, Tuan, bahkan kami juga tidak bisa menghubunginya, ujar Hai Kang. Kalau begitu aku harus pergi dulu. Dae Hyun langsung masuk ke dalam mobilnya kemudian mengemudikannya dengan cepat menuju UN Village. Tidak lama kemudian Dae Hyun sudah memarkirkan mobilnya di halaman UN Village. Ia tidak turun hingga beberapa saat sambil mencoba menghubungi Kim Soo Hyun. Ternyata benar jika nomornya sudah tidak aktif. Dae Hyun baru menyadari jika ada dua mobil yang terparkir di depan rumah. Sehingga ia langsung turun karena penasaran dan melangkahkan kakinya masuk ke rumah. Ternyata di ruang tamu tengah ramai. Ada Jungwoo dan Hyung Sik yang merupakan kedua paman Dae Hyun. Suasana di sana terasa tegang karena sepertinya sedang membahas sesuatu hal yang sangat penting. Dae Hyun memijat pelipisnya karena wajah semua orang tampak serius. Wajah Jungwoo dan Hyung Sik langsung tidak suka ketika melihat kedatangannya. Sorot mata mereka seperti sedang melihat musuh. Berbeda dengan raut wajah Hae Sok, Park Ji-hoon, dan Ni Park yang sedikit bisa bernafas lega. Mereka seperti ada harapan melihat Dae Hyun tiba-tiba saja datang ke sana. Wah, ternyata sedang ada tamu di sini. Pantas saja terdengar sangat ramai dari luar, sindir Dae Hyun pada kedua pamannya. Mereka pasti saat ini ada maunya sehingga berkunjung. Bukannya menjawab, kedua pria itu justru melengos ke arah lain. Sepertinya kali ini usaha mereka akan gagal. Dae Hyun, duduklah di sini, ujar Hae Sok sembari menepuk sofa yang masih kosong tepat di sampingnya. Dae Hyun lalu duduk sesuai permintaan neneknya. Apa yang sedang kalian bicarakan? Sepertinya sangat serius, ujar Dae Hyun pura-pura tidak bisa menebak apa yang sedang terjadi. Dae Hyun, kembalilah bekerja di hotel lagi jika kau masih menyayangi nenek, pinta Hae Sok dengan penuh harap. Adikmu sejak semalam tidak bisa dihubungi. Entah pergi kemana di sekarang. Jika posisi direktur kosong maka keadaan hotel akan semakin sulit, terang Hae Sok untuk memberikan pengertian kepada cucu sulungnya karena dialah satu-satunya harapan.
Dasar pengecut. Dia justru malah kabur di saat dibutuhkan seperti ini, umpat Daehyun dengan rasa kesal. Bu, kami tidak setuju jika Daehyun kembali lagi. Dia itu sudah membuat malu keluarga dan hotel juga. Tidak pantas seorang pemimpin memiliki istri sampai 2 apalagi salah satu istrinya tidak memiliki asal-usul yang jelas. Bagaimana mungkin nantinya ia bisa mengendalikan hotel? Sergah Jungwoo yang sangat tidak setuju. Benar, bukankah sudah ada kesepakatan sejak dulu? Jika seorang direktur hanya boleh memiliki satu wanita, timpal Hyung-sik. Daehyun hanya menggertak giginya kuat-kuat ketika mendengar kedua pamannya mengatakan Su Yin tidak memiliki asal-usul yang jelas. Memang dulu ada kesepakatan seperti itu. Namun aku tidak setuju jika sampai kalian yang memimpin karena justru menghancurkan hotel. Kalian hanya menantu di keluarga ini sehingga kalian tidak ada hak. Lagi pula di masa lalu kalian susah pernah memimpin hotel. Namun apa yang didapat? Kalian berdua justru membuat hotel bangkrut jika saja Daehyun tidak cepat kembali dari luar negeri dan mengambil alih, ungkap Park Ji-hun dengan dada yang memburu baik turun. Itu dulu. Sekarang susah berbeda, meski Daehyun kembali tetap saja percuma karena kehidupannya penuh skandal. Hotel akan dicap buruk karena pemimpin yang buruk, sanggah Jungwoo dengan sengit. Gara-gara ulah Daehyun dan Kim Soo-hyun sekarang hotel semakin sepi. Jika ibu memberikannya pada kami maka akan dipastikan bisa bangkit dan berjaya kembali, ujar Hyung-sik sembari memandang Haesok. Ulah kami kalian bilang, bukankah kalian yang mengubah kebijakan hotel seenaknya sendiri? Para karyawan bahkan banyak yang mengundurkan diri karena upah yang tidak sesuai. Mau sampai kapan kalian akan bertindak seperti dulu lagi? Daehyun tersenyum miring memandang kedua pamannya karena duduk mereka saling berhadapan. Dari mana kau tahu akan hal itu? Tentu saja kebijakan harus diubah agar tidak merugikan hotel, kilah Hyung-sik. Mereka terus berdebat tidak ada henti-hentinya hingga menyebabkan Haesok merasa pusing dan dadanya terasa sesak. Ia sungguh tidak ingin anak dan menantunya menjadi terpecah belah seperti ini. Cukup ujar Haesok sembari memegangi dadanya yang semakin sesak. Nenek, ujar Daehyun dengan panik ketika melihat Haesok yang seketika jatuh pingsan. Ibu, bangunlah, ujar Ni. Park dengan histeris takut terjadi sesuatu pada ibu mertuanya. Semua orang yang tadinya memasang wajah tegang kini sangat khawatir. Bab 483 lupa. Halim University Medical Center. Haesok langsung dilarikan ke rumah sakit agar secepatnya dilakukan pertolongan. Suasana yang tadinya tegang kini berubah menjadi haru. Mereka masih menunggu kabar baik dari dokter yang menangani Haesok di ruangan gawat darurat. Semua anggota keluarganya hanya berharap agar Haesok baik-baik saja dan tidak terjadi sesuatu serius. Bu, tenanglah, bujuk Daehyun pada Ni. Park yang terus terisak. Mereka duduk di kursi tepat di depan ruangan di mana saat ini Haesok tengah diperiksa oleh dokter. Lihatlah gara-gara kekacauan yang terjadi nenekmu mengalami serangan jantung. Seharusnya kau menuruti ibu agar segera kembali mengurus hotel. Jika sudah terjadi seperti ini, siapa yang harus disalahkan? Ujar Ni. Park disela isak tangisnya. Daehyun menghela nafas berat. Tak disangka kedatangannya untuk menemui Kim Soo-hyun malah terjadi kekacauan. Beberapa hari yang memang sempat memintanya untuk kembali ke hotel tapi dirinya masih menimbang-nimbang. Sudahlah, Bu. Siapa yang tahu jika akan terjadi seperti ini, ujar Daehyun untuk menenangkan ibunya. Jika nenekmu terbangun, kau harus menuruti apapun yang dikatakan olehnya. Daehyun, jadilah pria penurut dan jangan membangkang perkataan orang tua, ujar Ni. Park. Daehyun hanya terdiam mendengar ucapan ibunya. Percuma saja membantah yang ada hanya semakin menyakiti perasaan ibunya. Bagaimana keadaan ibu? Ujar Hyun Bin yang merupakan salah satu bibi Daehyun. Ia baru saja datang ke rumah sakit setelah mendapat kabar jika Haesok dirawat. Dokter sedang memeriksanya di dalam, ujar Park Ji-hun yang berdiri di depan pintu. Ada keinginan untuk marah pada adiknya tapi sebenarnya mereka tidak bersalah. Suami merekalah yang terlalu gila harta dan kekuasaan. Semoga saja ibu baik-baik saja, timpal Shin Hye yang tak kalah khawatir. Tidak lama kemudian akhirnya dokter yang menangani Haesok keluar dari ruang UGD. Bagaimana keadaan ibuku, dok? Ujar Park Jo-hun ingin segera mengetahui keadaan ibunya. Dia baik-baik saja meski keadaannya masih lemah. Aku sarankan jangan membuatnya terlalu memikirkan sesuatu yang berat. Dia seperti ini karena terlalu banyak pikiran, saran sang dokter agar tidak membuat pikiran Haesok menjadi runyam. Baik, dokter, sahut Park Ji-hun mengerti. Dokter itu pun segera pergi meninggalkan mereka setelah berbincang-bincang sebentar dengan Park Ji-hun. Ingat, jika kalian ingin menjenguk ibu, jangan sesekali membicarakan hotel, terutama kalian berdua, ujar Park Ji-hun sembari memandang kedua adik iparnya secara bergantian. Sepertinya ibu lebih menyayangi anak lelakinya daripada anak perempuan, gerutu Jungwoo yang langsung disetujui oleh Hyung-sik. Mereka lantas memasang wajah masam. The Flower Restaurant. Restoran baru saja ditutup, Su Yin masih setia menunggu Daehyun yang mengatakan akan menjemputnya setelah urusannya selesai dari UN Village. Namun sampai pukul 11 malam, tak ada tanda-tanda kedatangannya. Kenapa lama sekali? Gerutu Su Yin sembari menahan rasa kantuknya. Ia tetap menunggu di halaman belakang restoran seperti biasa sembari menikmati indahnya bintang di langit.
Keadaan restoran sudah sangat sepi karena semuanya sudah pulang kecuali para security yang berjaga di depan. Sudah puluhan kali Su Yin mencoba menghubungi Dai Hyun tapi tak kunjung dijawab. Padahal ia sudah ngantuk berat. Ia semakin merapatkan sweaternya dengan tangan karena angin malam cukup membuat tubuhnya terasa menggigil. Jika belum ada janji mungkin ia memilih susah pulang sejak tadi. Jam berlalu begitu cepat, Su Yin benar-benar tak kuasa menahan rasa kantuknya hingga ia pun perlahan menyadarkan kepalanya di atas meja dengan kedua tangan sebagai bantalan. Dai Hyun baru saja teringat jika harus menjemput Su Yin setelah beberapa jam di rumah. Sehingga ia langsung bergegas ke restoran untuk menemui Su Yin. Dai Hyun segera turun dari mobil setelah memarkirkan mobilnya di depan restoran yang sudah sangat sepi. "Apakah Su Yin sudah pulang?" tanya Dai Hyun pada security yang tengah berjaga. "Belum, Tuan. Sejam yang lalu aku memintanya untuk pulang tapi Nona Su Yin bersikeras tetap ingin di sini menunggu Tuan." Setelah mendengar jawaban dari security, Dai Hyun segera melangkah setengah berlari lewat halaman samping untuk mencari keberadaan Su Yin saat ini. Pandangannya langsung terpaku pada seseorang yang tengah tidur dalam posisi duduk. Wajah cantik itu terlihat kedinginan hingga bibirnya terlihat begitu pucat. "Sayang, bangunlah," ujar Dai Hyun dengan lembut, tidak ingin membuat Su Yin terkejut dengan kedatangannya. Su Yin perlahan membuka matanya dengan pandangan kabur. Ia tersenyum karena seseorang yang ditunggunya sejak tadi akhirnya datang. "Akhirnya kau datang juga," ucap Su Yin dengan bibir bergetar. Berusaha menegakkan kepalanya yang terasa berat dan sakit. Dai Hyun berjongkok di depan Su Yin kemudian menggenggam erat jemari yang terasa begitu dingin. Ia meniupnya agar sedikit bisa memberikan kehangatan. "Maafkan aku, sayang. Aku lupa jika harus menjemputmu," ucap Dai Hyun penuh rasa penyesalan. Seharusnya ia langsung menjemput istrinya setelah mengantarkan neneknya ke rumah sakit. Namun semuanya sudah terlanjur, ia benar-benar tidak mengingatnya sama sekali. Terlalu lama berada di luar di saat cuaca yang sangat dingin membuat kepala Su Yin terasa sangat sakit. Hingga ia memijat kepalanya. "Sebaiknya kita pulang," ajak Dai Hyun yang sudah berdiri bersiap membopong tubuh Su Yin. Namun belum sempat membopongnya tubuh mungil itu sudah ambruk. Beruntung Dai Hyun berhasil menopangnya. "Sayang, bangunlah," ujar Dai Hyun dengan perasaan sangat resah dan panik saat ini. Tanpa pikir panjang Dai Hyun segera mengangkat tubuh Su Yin kemudian membawanya ke rumah sakit. Khawatir terjadi sesuatu pada istri kecilnya. Pria itu membawanya ke rumah sakit yang sama dengan di mana Hae Sok saat ini dirawat. "Dokter, bagaimana keadaan istriku saat ini?" ujar Dai Hyun yang memaksa menerobos masuk ke dalam kamar pasien padahal dokter sedang memeriksa keadaannya. "Dia baik-baik saja, tidak ada masalah yang terlalu serius. Ia hanya kelelahan ditambah dengan perutnya yang kosong sehingga menyebabkannya jatuh pingsan. Tidak lama lagi juga akan siuman," terang sang dokter. Dai Hyun menganggukkan kepalanya, mengerti jika mungkin Su Yin belum makan karena mereka berjanji ingin makan malam bersama. Pantas saja dokter mengatakan jika perutnya kosong. "Sayang, maafkan aku, seharusnya aku tadi tidak melupakanmu," ujar Dai Hyun dengan nada sendu. "Setelah kau nanti terbangun kau bisa marah padaku dan melakukan apapun yang bisa membuat amarahmu terlampiaskan. Aku mohon jangan berlama-lama kau menutup mata," imbuh Dai Hyun. Dai Hyun tetap terjaga hingga jam 4 pagi. Perasaannya benar-benar cemas karena Su Yin tidak kunjung tersadar. Namun semakin lama rasa kantuk itu semakin berat hingga perlahan Dai Hyun menyandarkan kepalanya di atas ranjang tepat di samping Su Yin. Bab 484 Dilema. Su Yin perlahan membuka matanya setelah semalaman tidak sadarkan diri. Matanya langsung menangkap ruangan yang serba putih serta bau sesuatu yang sangat tidak disukainya. Pandangannya masih sedikit kabur menatap langit-langit rumah sakit yang putih bersih. Su Yin menggerakkan tangannya yang terasa sedikit nyeri karena jarum infus menusuk di kulitnya. Hingga ia perlahan merasakan ada rambut yang tersentuh kulit tangannya. "Dai Hyun," ujarnya seraya melirik pria yang sepertinya masih tertidur. Diusapnya rambut Dai Hyun dengan gerakan pelan. Su Yin mencoba mengingat-ingat kenapa bisa sampai di rumah sakit. Terakhir kali hanya melihat ketika ia menunggu Dai Hyun di halaman belakang restoran. Setelahnya tidak mengingat apapun lagi. Dai Hyun menegakkan kepalanya saat merasakan ada telapak tangan yang mengusapnya dengan gerakan lembut. "Akhirnya kau bangun juga," ujarnya yang langsung tersenyum senang melihat Su Yin sudah membuka matanya. Padahal ia tadi sangat khawatir takut terjadi sesuatu pada istri kecilnya. "Bagaimana bisa aku berada di sini?" ujar Su Yin setelah menyadari dirinya sekarang berada di rumah sakit. "Kau semalam pingsan," ucap Dai Hyun sembari mengusap pipi dengan ibu jarinya. "Dari mana saja kau semalam? Aku menunggumu tapi tak juga datang," ujar Su Yin sembari mencebikkan bibirnya. Ia sudah mulai mengingat apa yang terjadi. "Aku sungguh minta maaf karena semalam nenek harus masuk rumah sakit. Aku tidak ingat lagi jika ada janji untuk menjemputmu," ucap Dai Hyun dengan sorot mata penyesalan. "Nenek sakit." Dahi Su Yin langsung berkerut. Rasa kesal yang dirasakannya perlahan luntur seketika. Nenek mengalami serangan jantung," sahut Dai Hyun. "Lalu, bagaimana sekarang keadaannya?" Su Yin jadi semakin cemas kali ini. "Kondisinya sudah cukup membaik. Beruntung kami tidak terlambat membawamu ke rumah sakit." "Bagaimana hal itu terjadi? Apa ada sesuatu yang penyebabnya?"
Daehyun menghela nafas berat mengingat bagaimana perdebatan yang terjadi semalam. Kim Soo-hyun pergi dan tidak bisa dihubungi sejak kemarin malam. Hal itu ternyata digunakan oleh kedua pamanku untuk mendesak nenek agar mengizinkan mereka mengambil alih hotel seperti dulu. Namun nenek tidak setuju sampai akhirnya nenek jatuh pingsan, terang Daehyun sedikit kejadian semalam. Bukankah mereka hanya menantu tapi kenapa sampai ingin menguasai hotel? Suyin berdecak karena tidak menyangka kedua paman Daehyun ternyata jahat. Lalu sekarang bagaimana? Imbuh Suyin. Nenek memintaku untuk kembali lagi memimpin hotel namun kedua pamanku tidak setuju. Di sisi lain aku juga tidak ingin jika hotel itu sampai hancur seperti dulu. Lalu apa yang akan kau lakukan? Entahlah, aku saat ini sedang berpikir keras untuk memilih. Ini juga karena Kim Soo-hyun yang justru menghilang. Dasar pria tidak bertanggung jawab. Daehyun sangat kesal mengingat bagaimana buruknya sifat saudaranya. Dert. Daehyun merasakan ponselnya bergetar. Ia pun segera merogohnya yang berada di dalam saku celana. Ternyata ayahnya yang menelepon. Di mana kau saat ini? Tanya Park Ji-hun setelah panggilan terhubung. Aku sedang menunggu istriku yang sedang sakit. Memangnya ada apa? Ujar Daehyun. Istrimu sakit. Di mana dia dirawat? Di rumah sakit ini juga, sahut Daehyun dengan enggan. Sebaiknya kau sekarang datang kemari karena nenekmu ingin berbicara denganmu, ujar Park Ji-hun. Daehyun mendesah panjang, ingin menolak tapi tidak mungkin. Baiklah, sahut Daehyun lalu mematikan sambungan telepon. Suyin memandang Daehyun dengan dahi berkerut. Ingin mengetahui apa yang dikatakan oleh ayah mertuanya. Apa sesuatu terjadi? Ujar Suyin. Ayah memintaku datang untuk menemui nenek. Kalau begitu pergilah, ujar Suyin. Kau sungguh tidak apa-apa sendirian. Aku baik-baik saja. Nenekmu lebih penting saat ini. Suyin tersenyum meyakinkan sembari meremas tangan Daehyun. Tetaplah di sini karena aku tidak akan lama, ujar Daehyun yang sudah bangkit berdiri. Suyin memejamkan matanya ketika merasakan sentuhan lembut bibir Daehyun di dahinya. Pria itu bahkan mengecup tangannya berulang-ulang. Rasa kesalnya perlahan sudah sirna karena perlakuan manis pria itu. Pergilah, jangan biarkan nenek menunggu terlalu lama. Suyin terpaksa mengusir suaminya yang tidak kunjung pergi dari sisinya. Daehyun menganggukkan kepalanya lalu melangkah pergi dengan rasa enggan meninggalkan istrinya. Saat ini masih merasa bersalah dengan apa yang telah dilakukan olehnya. Ruangan yang ditempati oleh Suyin memang letaknya tidak terlalu jauh dengan ruangan Haesok. Daehyun, dari mana saja dirimu? Ujar Ni, Park kepada putranya yang sudah sampai di depan pintu. Aku tadi keluar sebentar, Bu, sahut Daehyun dengan datar karena tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya. Cepatlah masuk, nenekmu sudah menunggu sejak tadi. Daehyun memutar kenop pintu. Pandangannya langsung fokus pada Haesok yang berbaring di ranjang. Ada selang di hidungnya untuk membantunya dalam pernafasan. Haesok tersenyum ketika Daehyun perlahan mendekatinya. Lalu duduk di kursi tepat di sebelah ranjang. Maaf, Nek, aku dari semalam tidak menunggu nenek lagi karena aku di kamar Suyin untuk menjaganya, ujar Daehyun dengan mata yang sayu karena kurang tidur. Suyin sakit. Apa yang terjadi padanya? Haesok terlihat cemas. Nenek tidak perlu khawatir karena dia baik-baik saja. Semalam aku lupa untuk menjemputnya di restoran sehingga dia jatuh pingsan karena menunggu di luar, sahut Daehyun. Lalu sekarang bagaimana? Dia sekarang sudah dirawat dan keadaannya baik. Kenapa kau begitu ceroboh seperti itu? Untunglah baik-baik saja. Bagaimana jika sampai terjadi sesuatu yang buruk? Ujar Haesok. Aku lupa setelah semalam mengantarkan nenek kemari. Apa ada sesuatu yang nenek ingin bicarakan sehingga nenek memanggilku? Ujar Daehyun. Apakah kau masih menyayangi nenek? Kenapa nenek justru bertanya seperti itu? Tentu saja aku selalu menyayangimu, ujar Daehyun sembari menyipitkan matanya. Sudah paham jika neneknya seperti ini maka pasti ingin meminta sesuatu padanya. Jika kau sayang padaku, maka seharusnya kau menuruti kemauanku, ucap Haesok. Apakah ada hubungannya dengan hotel? Daehyun sudah bisa menebaknya dengan sangat tepat. Kembalilah memimpin hotel sekarang juga. Jangan biarkan hotel yang dibangun oleh kakekmu dari nol harus dihancurkan oleh menantunya, Daehyun. Itulah sebabnya kakekmu sejak dulu tidak setuju kedua pamanmu ikut mengelola. Mereka hanya ingin mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa mau mengelolanya dengan benar. Haesok menatap langit-langit kamar membayangkan suaminya dulu yang membangun hotel dengan susah payah. Karena sebelum membangun mereka harus berhemat. Daehyun menundukkan kepalanya. Benar-benar dilema saat ini, namun tak mungkin juga untuk menolaknya. Jika kau tidak ingin nenekmu mati maka kembalilah ke hotel, ancam Haesok. Nenek, jangan berbicara seperti itu. Daehyun menggenggam jemari wanita yang sudah keriput dan mengendur. Jika kau tidak ingin aku mengatakan hal itu maka turutilah keinginanku, ujar Haesok. Bab 485 lebih baik mundur. Suyin berbaring dalam posisi miring membelakangi pintu karena merasa bosan harus terlentang terus-menerus. Ceklek, ia langsung membalikkan tubuhnya ketika mendengar suara pintu yang tiba-tiba saja terbuka. Cukup heran karena Daehyun sudah kembali padahal belum lama ia pergi. Namun bukan Daehyun yang berdiri di pintu melainkan orang lain. Sehingga Suyin mencoba untuk mendudukkan tubuhnya dan bersandar pada sisi ranjang.
Ayah, ucap Suyin dengan mulut ternganga tapi segera membekap mulutnya. Cukup terkejut karena ayah mertuanya tahu di mana ia dirawat. Park Ji-hun mendekati ranjang Suyin dengan wajah datar. Bagaimana keadaanmu? Tanya Park Ji-hun. Aku baik-baik saja, Tuan, sahut Suyin dengan wajah tertunduk karena merasa sangat grogi. Sudah lama mereka tidak bertatap muka seperti itu dengan mertuanya. Aku datang kemari hanya ingin mengingatkanmu, ucap Park Ji-hun secara langsung dan tanpa basa-basi. Memangnya apa yang ingin Anda katakan, Tuan? Suyin sudah bisa menebak pasti ada sesuatu kenapa Park Ji-hun mengunjunginya. Aku ingin kau sebagai istri harus bisa membujuk Dae-hyun untuk kembali ke hotel. Dae-hyun hanya mau mendengarkan ucapanmu sehingga aku ingin kau mampu memberinya saran terbaik. Park Ji-hun menghentikan ucapannya untuk mengambil nafas. Sebelum bertemu denganmu, Dae-hyun tidak pernah sekalipun menjadi pria yang pembangkang. Dia akan melakukan apapun untuk membuat keluarganya bahagia. Sangat berbeda sekali dengan sekarang ini. Dia justru lebih mengutamakanmu daripada keluarganya. Suyin hanya terdiam dengan kepala tertunduk mendengarkan setiap perkataan yang dilontarkan oleh ayah mertuanya. Aku juga tidak menyangka kedua putraku harus mencintai gadis yang sama seperti dirimu. Hingga kini terjadi perpecahan padahal aku sudah sangat senang karena Kim Soo-hyun sudah mau kembali ke Seoul. Namun kini sudah terjadi kembali perpecahan di antara mereka. Aku harap kau tidak membuat Dae-hyun menghancurkan hubungan dengan keluarga besarnya, ucap Park Ji-hun panjang lebar. Secara tidak langsung mengatakan jika perpecahan yang terjadi pada keluarganya disebabkan oleh Suyin. Asal kau tahu saja kenapa sampai sekarang kami tidak pernah mengizinkan perceraian di antara Dae-hyun dan Aeri. Itu karena Aeri sudah banyak membantu perkembangan hotel ketika dia masih menjadi model yang terkenal. Ia mampu mempromosikan hotel kami kepada semua orang hingga perlahan menjadi hotel bintang 5, ucap Park Ji-hun dengan jujur. Kadang ia merasa kasihan karena harus melihat Aeri yang bertahan di keluarga mereka, padahal Dae-hyun sama sekali sudah tidak menginginkannya lagi. Kau mengerti bukan, dengan apa yang aku ucapkan, lanjut Park Ji-hun. Aku mengerti, Tuan, sahut Yin dengan bibir bergetar. Perlahan Suyin mulai memahami jika Park Ji-hun secara tidak terang-terangan ingin dirinya mundur karena sudah membuat kekacauan di keluarganya. Karena kau sudah mengerti, sebaiknya aku pergi. Semoga kau lekas sembuh seperti semula, ujar Park Ji-hun sembari memandang wajah Suyin dengan tatapan nanar. Tak tega sebenarnya mengatakan hal itu. Suyin tak bergeming di tempatnya. Tidak menyangka jika harus bertemu dengan ayah mertuanya di saat seperti ini. Dae-hyun menatap tajam ke arah Park Ji-hun ketika melihatnya baru saja keluar dari kamar Suyin dirawat. Tangannya mengepal karena ayahnya pasti sudah berbicara yang tidak-tidak dengan istri kecilnya. Untuk apa ayah datang kemari? Tuduh Dae-hyun dengan tatapan menyelidik. Ia sudah paham dengan ayahnya yang akan melakukan sesuatu dengan cara halus. Menantuku sedang sakit sehingga tentu saja ingin menjenguknya. Apakah salah jika aku memberikan perhatian kepadanya? Ujar Park Ji-hun dengan santai. Lihatlah jika sampai ayah mengatakan sesuatu yang macam-macam, ancam Dae-hyun dengan nada dingin. Tanyakan saja padanya karena mana mungkin aku mengatakan sesuatu yang buruk. Aku hanya berharap dia cepat sembuh seperti semula, kilah Park Ji-hun. Berharap jika Suyin tidak akan mengatakan apapun kepada ayahnya. Dae-hyun segera masuk di dalam ruangan Suyin. Dilihatnya Suyin saat ini tengah termenung seperti memikirkan sesuatu hingga tidak menyadari kedatangannya. Sayang, Dae-hyun menepuk pundak Suyin lembut hingga ia tersadar dari lamunannya. Kau sudah kembali. Kenapa cuma sebentar? Bagaimana keadaan nenek saat ini? Apakah baik-baik saja? Tanya Suyin bertubi-tubi. Nenek baik-baik saja. Untuk apa tadi ayah datang kemari? Apa ada sesuatu yang dia katakan menyakiti perasaanmu? Katakan saja padaku dan tidak perlu takut, desak Dae-hyun. Tidak ada. Lagi pula ayah hanya sebentar saja di sini, sanggah Suyin sembari melebarkan senyumnya. Benarkah? Dae-hyun menautkan kedua alisnya karena tidak mempercayai Suyin sama sekali. Benar? Mana mungkin aku bisa berbohong padamu, kilah Suyin. Tidak mungkin ia mengatakan semuanya karena khawatir akan terjadi perpecahan kembali. Suyin, jangan pernah membohongiku. Kau tidak perlu takut jika ada yang mengancammu, ujar Dae-hyun sembari menggenggam jemari Suyin dengan erat. Hatinya tetap resah karena sesuatu pasti sudah dikatakan oleh ayahnya. Aku sungguh tidak membohongimu. Tiba-tiba saja Suyin melingkarkan tangannya di leher Dae-hyun lalu mendaratkan bibirnya di sana. Mencium bibir Dae-hyun dengan begitu lembut. Dae-hyun cukup terkejut dengan apa yang dilakukan oleh istri kecilnya. Namun perlahan ia mulai membalas dengan melumatnya pelan dan penuh kelembutan. Kedua tangannya bahkan tanpa sadar sudah melingkar di pinggang Suyin. Suyin memang sengaja melakukannya agar mengalihkan pembicaraan mereka. Dirinya bukan seorang yang pintar berbohong sehingga daripada ketahuan lebih baik berusaha menghentikan pembicaraan itu. Kedua sejoli itu sama-sama memejamkan mata. Menikmati setiap sentuhan lembut bibir mereka yang saling menyatu hingga gelayar tumbuh pada keduanya. Namun Dae-hyun segera menghentikan ciumannya karena ingat jika saat ini berada di rumah sakit. Pria itu tidak ingin sampai kebablasan dan bertindak terlalu jauh. Dae-hyun segera merengkuh tubuh Suyin ke dalam pelukannya. Aku mohon jangan terlalu percaya dengan apa yang semua orang katakan.
Jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku meski hanya sedetik, ucap Daehyun dengan sendu karena khawatir istrinya akan termakan oleh omongan orang-orang yang tidak menyukai hubungan mereka. Kau tidak perlu khawatir karena aku tidak akan berpikir untuk berpisah denganmu. Su Yin membalas pelukan Daehyun dengan melingkarkan tangannya di pinggang pria itu dengan erat. Namun kata-kata lembut yang diucapkan Park Ji-hun cukup menusuk sampai ke dasar ulu hatinya. Memang benar adanya sebelum Daehyun bertemu dirinya hubungan keluarga mereka baik-baik saja. Berjanjilah padaku, ujar Daehyun. Aku berjanji, sayang, ucap Su Yin dengan setitik air terjatuh dari pelupuk matanya. Ia akan berusaha bertahan sebisa mungkin. Selanjutnya bab 486 tak sanggup lagi.